Purwosari dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 10, yaitu mengenai tentang analisis keuangan. Langsung saja, yang pertama yaitu analisis likuiditas. Di mana analisis likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Nah, dengan kata lain, rasio likuiditas ini merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi tersebut, dikatakan sebagai perusahaan yang liquid. Sebaiknya jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak liquid. Untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas. Nah, rasio likuiditas sering juga dikenal sebagai rasio modal kerja atau rasio aset lancar, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Rasio modal kerja ini dihitung dengan membandingkan antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Pengukuran dan evaluasi terhadap rasio ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga dapat dilakukan dan dapat dilihat perkembangan kondisi tingkat likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, rasio likuiditas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya ada banyak manfaat yang dapat diperoleh likuiditas. Melalui likuiditas, pemilik perusahaan selaku prinsipal dapat menilai kemampuan manajemen selaku dalam mengelola dana yang telah dipercayakannya, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, adapun beberapa tujuan dan manfaat likuiditas secara keseluruhan, yaitu yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan barang tanpa menghitung persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Nah, yang keempat yaitu untuk mengukur tingkat persediaan uang ke perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang kelima yaitu sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. Nah, yang keenam yaitu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode tertentu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada materi jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas itu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Nah, atau dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh karena sebab itu, rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi rata total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Nah, aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas
dijual atau dikonsumsi dalam waktu itu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama. Kas merupakan aset yang paling liquid atau lancar, lalu diikuti dengan investasi jangka pendek, surat-surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Nah, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya, dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama. Nah, kewajiban lancar pada umumnya mencakup berbagai pos, yaitu seperti utang usaha, utang wesel, jangka pendek, beban yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan bagian utang jangka panjang yang lancar. Yang termasuk dalam kategori beban yang masih harus dibayar adalah utang upah, utang bunga, dan utang pajak. Nah, adapun rumus dari rasio lancar, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar per kewajiban lancar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu rasio sangat lancar. Rasio sangat lancar atau quick ration atau acute test ratio. Nah, rasio sangat lancar atau rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar, yaitu kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang. Tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Dengan kata lain, bahwa rasio sangat lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset sangat lancar atau di luar persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh sebab itu, rasio sangat lancar ini dihitung sebagai hasil bagi rata antara aset sangat lancar atau aset yang dapat segera dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan dengan total kewajiban lancar. Sedangkan perlengkapan dan biaya dibayar di muka seperti biaya asuransi dan sewa dibayar di muka yang juga dikeluarkan dari perhitungan rasio sangat lancar adalah karena perusahaan tidak mungkin menjual kembali perlengkapan maupun biaya dibayar di muka yang telah dibelinya atau dibayarkan tersebut. Nah, mengingat bahwa perlengkapan maupun biaya dibayar di muka pada hakikatnya memang dibeli atau dibayarkan oleh perusahaan untuk dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, adapun rumus dari rasio sangat lancar yaitu kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang per kewajiban lancar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga, yaitu rasio kas. Nah, rasio kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan jangka pendek. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang ada. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos,
yaitu kiriman uang lewat pos atau money orders, dan deposito. Nah, perangko bukanlah merupakan kas, melainkan biaya yang dibayar di muka atau beban yang ditangguhkan. Nah, beberapa perusahaan menggunakan istilah kas dan setara kas dalam melaporkan kasnya. Kas terdiri dari uang kas yang disimpan di bank atau cash in bank, dan uang kas yang tersedia di perusahaan atau cash on hand. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dapat dikonversi atau dicairkan dengan menjadi uang kas dengan jangka waktu yang sangat segera. Nah, biasanya kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Investasi ini memang pada awalnya sengaja dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan bunga dan uang kasnya yang sementara waktu memang berlebih atau tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan. Contoh dari setara kas adalah sertifikat deposito yang diterbitkan bank, kemudian surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik, kemudian surat utang yang diterbitkan perusahaan, kemudian pemerintah atau negara, dan investasi dalam dana pasar uang. Nah, adapun rumus dari rasio kas, yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas per kewajiban lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Madinah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis solvabilitas. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, tentu saja perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan, seperti untuk biaya mengganti atau membeli tambahan peralatan, mesin produksi yang baru, membuka kantor cabang yang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya. Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kemudahan dalam mendapatkan dana, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu pengembalian dana, kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, pertimbangan pajak, masalah kendali perusahaan, dan pengaruh terhadap laba per lembar saham. Secara garis besar ada dua jenis pembiayaan perusahaan, yaitu pertama pembiayaan utang dan kedua pembiayaan ekuitas. Yang dimaksud dengan pembiayaan utang adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang seperti wasel dan obligasi. Sedangkan pembiayaan ekuitas adalah pembiayaan yang bersumber dari modal sendiri, seperti untuk jenis perusahaan perorangan atau firma, atau pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat ekuitas yaitu saham untuk jenis perusahaan persero atau korporasi. Selanjutnya, perbedaan antara sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Ciri-ciri sekuritas utang yaitu memiliki nilai nominal, memerlukan pembayaran bunga secara berkala, dan ada tanggal jatuh temponya. Sedangkan ciri-ciri sekuritas ekuitas adalah memiliki nilai pari, memerlukan pembiayaan dividen, dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Sebagai contoh, pemegang modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana
tidak dibatasi oleh berbagai aturan atau ketentuan atau persyaratan, memiliki pengembalian dana yang tidak terbatas, dan tidak ada beban pembayaran angsuran, bunga maupun biaya lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu terletak pada jumlahnya yang terbatas karena hanya mengandalkan modal sendiri atau modal pribadi pemilik, terutama pada dana yang cukup besar. Di sisi lain, jika perusahaan memilih pinjaman sebagai alternatif pembiayaan, kelebihannya terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif besar, sedangkan kekurangannya terletak pada jumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga ataupun pembiayaan lainnya atau biaya administrasi, biaya provisi maupun biaya komisi. Dari sudut debitor, pendanaan atau pembiayaan melalui pinjaman memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan menerbitkan saham. Beberapa keuntungan tersebut yaitu: pertama, kreditor tidaklah memiliki hak suara. Kedua, beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan. Ketiga, menghasilkan laba per lembar saham yang bisa lebih besar. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap jenis pembiayaan yang ada. Oleh sebab itu, penting bagi manajer keuangan untuk mensiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal. Rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka memenuhi pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi sebagai berikut, yaitu: pertama, kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan atau safety margin. Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka berarti bahwa kreditor akan menanggung resiko yang besar. Kedua, penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitor atau perusahaan itu sendiri apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau utang. Dan yang ketiga, sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan dan penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau bahkan kendali pemegang saham atau investor terhadap perusahaan investasi. Ingat kembali bahwa saham menggambarkan kepemilikan investor atas perusahaan investasi. Dan terakhir, apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjamnya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar kepada debitor, maka kelebihannya tersebut akan memperbesar pengembalian atau imbal hasil atau retur bagi pemilik. Itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perhitungan rasio solvabilitas dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca.
Pendekatan neraca ini yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Dan yang kedua itu pendekatan laporan laba rugi, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Contohnya rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan ini adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Yang ketiga itu pendekatan laporan laba rugi dan neraca, yaitu mengikuti rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang di dalam laporan laba rugi. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan. Yang pertama itu untuk mengetahui posisi intel kewajiban pendapatan kepada kreditur, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah atau modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua itu untuk mengetahui kewajiban jangka pendek jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu untuk melihat kemampuan aset perusahaan. Yang keempat itu untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima itu untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal. Yang keenam itu untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan. Dan yang terakhir itu untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijangkau untuk berikut ini adalah jenis-jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban. Yang pertama itu rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan. Jadi rumusnya itu rasio utang sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Yang kedua itu rasio utang terhadap modal. Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi untuk terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui beberapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan video dari kawan-kawan tentang analisis keuangan. Saya di sini akan membahas tentang beberapa rasio. Yang pertama yang saya bahas ini rasio utang jangka panjang terhadap modal. Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang. Rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan utang jangka panjang ditambah total modal. Adapun rasio kedua yakni rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau beberapa kali kemampuan perusahaan dalam menyebar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.
Rasio kelipatan bunga dihasilkan sering juga dikenal sebagai convergence ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejumlah laba oleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan-perusahaan dalam membayar beban bunga. Secara umum semakin tinggi time instead X ratio maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Dalam hal ini juga ditentukan saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Adapun rumus yang digunakan rasio kelipatan bunga yang dihasilkan yaitu sama dengan laba sebelum bunga dan pajak ditambah beban bunga. Adapun rasio ketiga yakni rasio laba operasional terhadap kewajiban. Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana beberapa kali kemampuan perusahaan menunjukkan sejauh mana dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban diukur jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban hitung sebagai hasil antara laba operasional dengan total kewajiban. Secara umum semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka semakin besar pula kemampuan perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu laba operasional terhadap kewajiban sama dengan laba operasional tambah kewajiban. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu mengenai analisis aktivitas. Langsung saja, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut, dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dari hasil pengukuran rasio tersebut, akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan. Rasio aktivitas akan mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perputaran piutang usaha, yang kedua berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha, yang ketiga perputaran persediaan, yang keempat berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual, yang kelima yaitu perputaran modal kerja, yang keenam yaitu perputaran aset tetap, dan yang terakhir yaitu perputaran total aset. Jadi, hasil pengukuran rasio tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan dapat juga dibandingkan dengan hasil pengukuran rasio untuk beberapa periode sebelumnya serta rata-rata industri. Dari hasil perbandingan tersebut akan terlihat apakah aktivitas perusahaan untuk periode yang sedang dianalisis telah sesuai dengan target atau belum. Demikian juga akan dapat diketahui apakah kinerja manajemen mengalami kemajuan atau kemunduran jika dibandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya. Apabila dari hasil perbandingan tersebut ternyata menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau bahkan mengalami kemunduran kinerja, maka dalam hal ini sangat penting bagi pihak manajemen untuk dapat dengan segera menganalisis penyebabnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Jadi, kesimpulannya yaitu pengukuran rasio aktivitas dilakukan dengan cara membandingkan besarnya tingkat penjualan dengan piutang usaha, persediaan barang dagang, modal kerja atau aset lancar, aset tetap, maupun total aset. Jadi, adapun manfaat dan tujuan dari rasio aktivitas secara keseluruhan. Yang pertama yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha berputar dalam satu periode. Yang kedua yaitu
untuk menghitung lamanya rata-rata penagihan piutang usaha, serta sebaliknya untuk mengetahui berapa hari rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih. Yang ketiga yaitu untuk menilai efektif tidaknya analisis penagihan piutang usaha yang telah dilakukan selama periode. Yang keempat yaitu untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan perputaran dalam satu periode. Dan yang terakhir yaitu untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Dan inilah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.